Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rengga, NIM 251204071 dari kelas DIA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Apa itu OSI? Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolit. Gambar di samping merupakan gambar 7 layer OSI. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Layer ke-7 atau Application Layer. Application Layer adalah lapisan yang menjadi pusat, center, terjadinya suatu interaksi antara pengguna dan user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Layer ke-6 atau Presentation Layer. Lapisan ini mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada business layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Layer kelima atau Session Layer. Session Layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada Session Layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Layer keempat atau Transport Layer. Transport Layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Layer ketiga atau Network Layer. Tugas dari Network Layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, Network Layer juga melakukan proses routing melalui Internet Working dengan menggunakan bundle router dengan switch pada layer ketiga. Layer kedua atau Data Link Layer. Pada Data Link Layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagikan tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Layer pertama atau Physical Layer. Layer terakhir dan yang paling utama adalah Physical Layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan
sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Cara kerja OSI layer. Cara kerja OSI layer dapat kita analogikan seperti kita mengirim pesan. Saat mengirim pesan harus melalui tahapan-tahapan atau prosedur yang sesuai. Sama halnya dengan cara kerja OSI layer. Yang pertama yaitu application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntun dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Pada komputer penerima, alur atau jalannya proses akan berbalik mulai dari physical layer menuju application layer, hingga penerima dapat melihat data yang kita kirim. Apa itu TCP/IP? TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Gambar di kiri merupakan gambar TCP/IP lama atau original, dan gambar di kanan merupakan gambar TCP/IP yang telah diupdate. Perbedaannya yaitu pada layar pertama TCP/IP lama berupa link yang telah dipecah menjadi data link dan physical pada TCP/IP baru. Perbedaan kedua yaitu pada layar kedua TCP/IP lama, yaitu internet, berubah menjadi network pada TCP/IP yang baru. Model TCP/IP vs model OSI. Model TCP/IP memiliki 5 layer, sedangkan model OSI memiliki 7 layer. Perbedaannya sangat jelas, yaitu pada TCP/IP tidak memiliki presentation layer dan session layer seperti pada OSI. Pengertian dari setiap layer TCP/IP maupun cara kerjanya mirip dengan OSI. Maka dari itu, saya tidak perlu menjelaskan kembali tentang pengertian maupun cara kerja dari TCP/IP. Yang menjadi pembeda yaitu TCP/IP tidak memiliki layer presentation dan layer session. TCP versus UDP. Transmission Control Protocol atau TCP berorientasi pada koneksi. Artinya setelah koneksi dibuat, data dapat ditransmisikan dalam dua arah. TCP bersifat reliable atau dapat diandalkan karena memiliki sistem built-in untuk memeriksa kesalahan dan untuk menjamin data akan dikirimkan sesuai urutan pengirimannya, menjadikannya protokol yang sempurna untuk mentransfer informasi seperti gambar diam, file data, dan halaman web. Sedangkan User Datagram Protocol atau UDP adalah protokol internet tanpa koneksi yang lebih sederhana di mana pemeriksaan kesalahan dan layanan pemulihan tidak diperlukan atau unreliable. Dengan UDP, tidak ada biaya tambahan untuk membuka koneksi, memelihara koneksi, atau mengakhiri koneksi. Data terus dikirim ke penerima apakah mereka menerimanya ataupun tidak. Perbedaan TCP dan UDP. Berdasarkan tabel status koneksi, TCP memerlukan koneksi yang sudah ada. Untuk mengirimkan data, koneksi harus ditutup setelah transmisi selesai. Sedangkan UDP, protokol tanpa koneksi, tanpa persyaratan untuk membuka, memelihara, atau mengakhiri koneksi. Untuk pengurutan data, TCP mampu mengurutkan, sedangkan UDP tidak mampu mengurutkan. Untuk pengiriman terjamin,
TCP dapat menjamin pengiriman data ke router tujuan, sedangkan UDP tidak dapat menjamin pengiriman data sampai tujuan. Untuk transmisi ulang data, TCP, pengiriman ulang paket yang hilang dimungkinkan, sedangkan UDP tidak ada pengiriman ulang paket yang hilang. Untuk pemeriksaan kesalahan, TCP mengecekkan kesalahan yang ekstensif dan pengakuan data, sedangkan UDP mekanisme pemeriksaan kesalahan dasar menggunakan checksum. Untuk metode transfer TCP, data dibaca sebagai aliran byte, pesan ditransmisikan ke batas segmen. Sedangkan UDP, paket UDP dengan batasan yang ditentukan, dikirim secara individual dan diperiksa integritasnya pada saat kedatangan. Untuk kecepatan, TCP lebih lambat dari UDP, sedangkan UDP lebih cepat dari TCP. Untuk penyiaran, TCP tidak mendukung penyiaran, sedangkan UDP mendukung penyiaran. Untuk penggunaannya optimal, TCP digunakan oleh HTTPS, HTTP, SMTP, POP, FTP, dan lain-lain. Sedangkan UDP untuk konferensi video, streaming, DNS, VoLTE, dan lain-lain. Cara kerja TCP dan UDP secara sederhana. Pada TCP, pengirim mengirimkan SYN atau singkatan dari synchronize, lalu penerima mengirimkan ACK atau singkatan dari acknowledge, dan juga mengirimkan SYN miliknya. Lalu, pengirim mengirimkan kembali ACK kepada penerima. Pada UDP, penerima meminta file kepada pengirim, lalu pengirim langsung mengirimkan file semuanya secara langsung kepada penerima. Apa itu protokol jaringan? Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak mengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Macam-macam protokol yaitu TCP/IP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, UDP, ICMP, SSL, TOP3, IMAP, dan Telnet. Port number. Port number terdiri atas 3, yaitu yang pertama, well-known port number, mulai dari 0 sampai 1023. Yang kedua, registered port number, mulai dari 1024 sampai 49151, yang mana telah dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Yang ketiga yaitu dynamically assigned port numbers, mulai dari 49152 sampai 65535, yang mana merupakan port-port acak dan unik yang dapat digunakan komputer lokal sebagai source port. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Sampai jumpa di lain waktu.